Tapi kalau pasar rame, selalu rame, bahkan ramenya dari pagi sampai malam, jalan rame, puasanya nggak ada. Dan saya melihat seminggu menjelang puasa, itu para kepala dinas sembunyi. Bupati sembunyi karena dikejar tim sukses, minta THR. Sekda sembunyi, semua orang depresi. Kenapa depresi? Dia memikirkan bekal THR untuk di rumahnya karena terbatas. Dia nyari duit ke sana kemari untuk memenuhi A, B, C, D. Akhirnya apa? Seperti menjadi siklus kejahatan. Satu sama lain saling memeras. Ini ngambil ke sini, ini harus ngambil ke sini, ini harus ngambil ke sini. Muter. Saya katakan, jangan-jangan esensi dari Idul Fitrinya nggak ada. Mari kita bersama-sama hari ini deh. Udah deh, Ramadan jangan diidentikan dengan kita harus setor, capek, ngumpul-ngumpul, setelah kumpul dibagikan habis, kan tidak ada maknanya. Begitu, mari kita bersama-sama maknai sebuah bencana yang dialami oleh rakyat Jabar adalah sebuah fenomena alam untuk mengikatkan kita agar melakukan taubat. Kita harus katakan, jangan-jangan esensi dari Idul Fitrinya nggak ada. Mari kita bersama-sama hari ini deh. Udah deh, Ramadan jangan diidentikan dengan kita harus setor, capek, ngumpul-ngumpul, setelah kumpul dibagikan habis, kan tidak ada maknanya. Begitu, mari kita bersama-sama maknai sebuah bencana yang dialami oleh rakyat Jabar adalah sebuah fenomena alam untuk mengikatkan kita agar melakukan taubat. Dalam bahasa saya adalah taubat ekologi. Kemudian membangun sekolah tidak prioritas. Akhirnya ruang kelasnya tidak punya, papan digitalnya sampai sekarang banyak yang belum bisa dipasang di kabupaten kota. Kenapa kapan kita menjadi prioritas? Karena di situ fee-nya 30%. Ini terjadi. Nah, kalau seperti itu, apakah menggunakan kapur ketertinggalan? Tidak. Di Inggris, namanya Pak Bagus Mulyadi yang sekarang jadi penasehat saya, itu profesor, orang Jakarta, ngajar di Inggris, itu ngajar pakai kapur tulis. Nah, kenapa ngajar pakai kapur tulis? Ada 3 variabel. Pertama adalah guru akan mengingat apa yang akan ditulis. Yang kedua, murid akan mengingat apa yang dia baca. Bahkan dulu zaman sabak ya, tahun 60-an, itu kan ditulis kemudian dihapus. Artinya pada waktu ditulis itu dia harus bisa mengingatnya dengan kuat karena sebentar lagi dihapus. Nah, apa sih sebenarnya? Kemudian orang-orang yang sok modernis itu dan di otaknya proyek membuat sebuah desain berpikir bahwa menulis dengan kapur ketertinggalan maka harus diganti dengan papan digital. Apa istilahnya Pak Didi? Yang sekarang itu di Depok suruh saya hapus 30 miliar itu. Hah? Smartboard, itu namanya sudah ngerti nama smartboard. Nah, kemudian dari situ smartboard itu melahirkan kemalasan elektrikal, dan elektrikal itu berbahaya bagi anak-anak yang proses pertumbuhan. Elektrikal itu berbahaya, elektrikal, mekanikal, sesuatu yang berbahaya bagi anak-anak yang sedang menuju pertumbuhan. Yang sedang menuju pertumbuhan dia harus manual. Karena manual itu meletakkan kerangka berpikir dalam sebuah tinta yang tertulis dari otak dirinya. Nah, ini kan harus, mindset ini harus dihentikan. Nah, sehingga saya katakan hari ini, kalau nanti SD, SMP, SMA, kemudian menulis lagi di papan tulis dengan kapur tulis, jangan dibully sebuah ketertinggalan. Justru itu adalah pembentukan karakter manusia Jawa Barat masa depan. Nah, yang variabel yang ketiga apa? Diajarkan orang untuk bekerja. Dia menghapus. Itu kan bagian dari pekerjaan. Saya dulu tuh di kelas selalu kan, dan bahkan dulu tuh lebih hebat lagi. Alat penghapusnya itu dibuat oleh siswa dalam bentuk bantal. Maka siswa bekerja otak kiri, otak kanannya. Nah, ini dilakukan, dan waktu SD itu 2 hal yang sangat kuat dalam pikiran anak-anak itu. Satu menyanyi,
dua menulis. Maka pendidikan dasar itu hal yang harus diletakkan dalam pikiran anak-anak kita. Perbanyak di ruang kelas itu adalah menulis dan menyanyi. Karena menulis dan menyanyi itu membangun keriangan anak-anak, memasuki masa pertumbuhan, dan dia mencoba melatih tangan kanannya atau tangan kirinya yang kidal untuk merangkai sebuah peristiwa dan satu peristiwa lainnya. Dan seluruh rangkaian itu adalah nilai-nilai estetika, sehingga negara maju seperti Jepang, negara maju seperti Tiongkok, sampai hari ini masih kanji yang digunakan. Nah, ini yang harus masuk dalam frame anak-anak masa depan. Kenapa saya berkatakan begitu? Karena hari ini ada produk gagal. Yang disebut produk gagal adalah anak-anak tumbuh dalam sebuah lingkungan sekolah yang tidak punya hubungan emosional antara guru dan muridnya, tidak punya hubungan emosional antara murid dengan ruang kelasnya, tidak punya hubungan emosional dengan bangkunya, tidak ada hubungan emosional dengan mejanya, dengan kursinya, dengan lingkungannya, sehingga anak itu menjadi anak yang kaluhur tesirungan, kahandap te akara, anak yang seperti jurik kunti. Kenapa? Dia melayang terbang pikirannya. Karena dia melayang terbang pikirannya, di ruang kelasnya dia terbang terus. Hari ini bikin grup ekstra kelas, bikin seragam, bikin motornya sama. Setelah itu bikin iuran. Setelah itu bikin memorinya dalam buku foto, digit foto yang dibuat dalam album. Harganya 300.000 sampai 500.000 rupiah untuk sebuah memori penuh kepalsuan yang melahirkan penderitaan bagi ibu dan ayah. Tapi anak itu tidak buat memori. Memori apa? Memori membangun hubungan yang indah dengan gurunya. Memori membangun hubungan yang indah dengan teman-temannya. Memori yang membangun hubungan indah di ruang kelasnya. Apa ciri manusia yang bermemori? Manusia yang bermemori adalah manusia yang tidak mau meninggalkan ruang kelasnya. Karena ruang kelas itu adalah ruang spiritualitas, ruang pendalaman. Ketika Anda buat studi tour keliling kemana-mana, sesungguhnya Anda sudah tidak punya lagi memori di ruang kelas. Ini yang saya maksud. Dan Anda dijajah, pikiran Anda guru dijajah, pikiran murid dijajah, lahirlah manusia yang terjajah. 30 tahun ke depan mentalitas seperti tidak dirubah, bangsa ini akan menjadi bangsa yang terjajah. Gampang menjajah Indonesia itu. Masuki ruang pikiran anak-anak muda, rubah, giring dalam era digital, ciptakan viral-viral, maka dia akan mengikuti viral itu kemanapun. Dan orang kalau tidak ngikut viral itu, ketinggalan politik, ketinggalan informasi, ketinggalan zaman. Ini berbahaya. Andai kata media sosial dipegang oleh orang-orang dengan kepentingan yang tidak baik bagi negara, maka rakyatnya akan mikir. Itulah saya dulu memutuskan buat media sosial. Saya akan membuat media sosial yang berlawanan dengan arus publik. Saya akan membuat media sosial yang apapun itu adalah pembelajaran, yang suatu saat saya harus mengendalikan pikiran orang dengan tujuan yang besar, yaitu kepentingan tanah air, kepentingan pendidikan. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah,
Saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi transcenter media sosial, bisa mempengaruhi pilihan publik. Kalau hari ini tidak pegang transcenter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang berbuat kebaikan, mengarah pada perubahan ini. Untuk itu saya ngasih sanksi kalau begitu. Tetapi ketika inspektorat mengatakan, Pak harus dipotong gaji, aku nggak bisa. Kenapa? Ketika potong gaji, maka saya akan melahirkan kemiskinan baru. Tunjangannya dipotong, saya tahu kepala sekolah nggak nganjuk. Kalau kemudian saya motong, dia pinjem lagi. Guru ini kan rata-rata nganjuknya agak tinggi. Tahu saya. Nah, makanya saya nggak setuju. Kenapa? Itu menimbulkan penderitaan baru. Ya udah, daripada dipotong tunjangannya, saya lebih baik berhentikan jadiin guru. Itu lebih mendidik. Kenapa? Membuat sebuah siklus bahwa jangan dibiasakan setelah jadi kepala sekolah seolah-olah nggak bisa jadi guru. Nggak bisa. Rektor bisa jadi dosen. Ketua DPR bisa menjadi anggota DPR biasa. Pak Bambang Susatyo kemarin ketua DPR, hari ini anggota DPR biasa. Jadi bupati bisa jadi anggota biasa. Sekda ketika nanti tidak terpakai oleh bupatinya bisa menjadi kepala dinas biasa, betul nggak? Nggak bisa juga kepala sekolah seumur hidup jadi kepala sekolah, bisa jadi guru lagi. Kenapa? Itu yang harus dalam pikiran kita. Jabatan bukan segalanya. Saya juga pernah jadi bupati, pernah calon wakil gubernur, saya kalah. Kemudian saya pernah menjadi anggota DPR, saya pernah menjadi rakyat biasa. Saya juga pernah dulu dihormati oleh kepala dinas. Saya juga pernah pengen ketemu kepala dinas di Purwakarta, nggak ada yang menemui. Saya juga pernah.